Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insana faqaddara wa hada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka ma 'arafnaka haqqa ma'rifatika ya ma'ruf. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya mashkur. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika ya ma'bud. Wassalatu wassalamu tammani al-akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, imamis sadiqil wa'dil amin, habibillahil mustafa khairil anamil mustaba, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat tawadu, merendah diri. Tawadu dalam bahasa Arab berarti tasallalah, merendahkan. Takhasya'ah, merasa dibawa. Tawada'a berasal dari kata wada'ah. Seakan-akan orang yang merendah diri itu meletakkan dirinya di tempatnya. Karena orang yang sombong, dia lupa tempatnya. Karena itu ketika kita sholat adalah aqrabul abdi min rabbih, yaitu di sujudnya, di mana hamba paling dekat dengan Tuhan ketika dia bersujud. Karena saat itu adalah saat-saat seorang hamba meletakkan dirinya di tempatnya. Pengakuan bahwa dia tidak memiliki kecuali kepemilikannya hanya hamba. Sekaligus mengakui unsur penciptaannya yaitu dari tanah. Maka orang yang tawadu, yang merendah diri, adalah orang yang meletakkan dirinya pada tempatnya. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana aku menyembahmu sedang Engkau yang menciptakanku, Engkau yang memberiku nyawa, Engkau memberiku kesehatan, dan Engkau pula yang memberikan aku bimbingan, dan Engkau pula yang memberikan aku hati agar hatiku mencintai ketaatan itu." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Musa, bila engkau sudah memahami itu, sungguh engkau telah menyembahku." Jadi orang yang tawadu adalah yang meletakkan dirinya. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahfiz janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sayapmu pada orang-orang yang beriman. Rendahkan sayapmu. Apa maksudnya? Maksudnya tawadu. Seakan-akan yang meninggikan sayapnya adalah orang sombong, seperti burung yang mengepak-ngepak naik tinggi ke atas. Padahal siapapun yang terbang dengan sayapnya akan jatuh ke bawah pada saatnya. Artinya ayat ini mengatakan tidak usah lelah-lelah, capek-capek mengangkat dirimu. Karena satu saat
engkau pun akan merasa direndahkan, atau engkau akan merasa atau rendah. Hari ini Anda merasa dihormati, suatu saat di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda ada suatu situasi Anda akan merasa dilecehkan. Orang yang selalu tawadu, menempatkan dirinya pada tempatnya sebagai seorang hamba, dia tidak pernah akan merasa dilecehkan karena dia tidak memang mengangkat dirinya. Kalau kita sudah merasa berilmu, lalu ada orang menampakkan kehebatannya, tentu saja ikut menjatuhkan. Tetapi kalau seseorang tidak pernah merasa lebih berilmu daripada yang lain, dia tidak akan merasakan itu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang berilmu, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi. Di dalam ayat Al-Quran sebagaimana menjadi muqaddimah tadi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai sekalian manusia, kami menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan, lalu kami menjadikanmu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Untuk apa itu? Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Lalu Allah memberikan standar, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jangan melinai hal-hal yang bersifat ciptaan orang yang merupakan bawaannya. Karena orang yang melecehkan atau menghina orang lain karena ciptaannya, karena bentuknya, dia menghina Allah. Kenapa? Karena si A bukan pilihan saya, bukan pilihan Anda, bukan pilihan mereka untuk diciptakan di suku ini. Apakah kita punya pilihan untuk itu? Tidak. Apakah kita punya pilihan untuk saya diciptakan bentuk begini? Atau mungkin saja ada orang yang merekayasa anaknya supaya hidungnya mancung, bersuami bule, bisa saja. Tetapi itu bukan pilihan kita. Jadi yang bukan pilihan seseorang, jangan menilai orang itu. Allah tidak memberikan sanksi terhadap manusia yang tidak punya pilihan, di mana di suatu itu tidak punya pilihan. Karena itu manusia semua sama. Di dalam hal hidayah, semua manusia adalah sama kedudukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya potensi menjadi orang muqarrabin, menjadi wali-wali Allah. Tanpa melihat dari mana keturunan kita, siapa ibu bapak kita, Allah tidak melihat itu. Kalau ada yang melihat seseorang karena keturunannya, maka dia bersifat waladdallin. Sama serumpung agama kita yang mengkultuskan makhluk menjadi manusia, sampai keturunan Nabi pun. Keturunan Nabi pun. Kalau keturunan Nabi atau disebut hari ini yang masyhur di Indonesia adalah Habib, dia punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita menuduh Allah diskriminatif. Kalau begitu mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakanku dari mana? Dari situ. Allah menciptakan kita semuanya keturunan Nabi. Wa nafakhtu fihi min ruhi adalah semua. Allah menciptakan kita. Allah mengatakan, saya menciptakan makhlukku yang termulia ini dan saya sendiri meniup ruhku ke dalam. Ada unsur-unsur ketuhanan semua di dalam diri kita. Jadi jangan menghina manusia. Karena siapa yang menghina manusia, dia menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memberikan contoh banyak. Kafir melahirkan Nabi Ibrahim, bapaknya adalah penyembah berhala. Bukan penyembah berhala, tetapi bosnya penyembah berhala. Nabi Nuh melahirkan anak kafir. Jadi jangan bilang ustaz berarti ustaz juga anaknya, tidak. Memang iya secara potensi karena dia dekat dengan ini, biasanya kalau bapaknya dokter anaknya juga dokter, tapi tidak semua. Karena lingkungan itulah yang membentuk sehingga kecenderungan itu juga ikut.
Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nabi Nuh dan Nabi Lut menjadi kafir padahal serumah. Pada waktu yang sama ayat berikutnya memberikan perumpamaan kepada orang beriman. Fir'aun istrinya beriman. Rasulullah SAW tidak punya hak di dalam hal hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak punya hak dalam memberikan hidayah, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada hambanya yang diinginkannya, yang dikehendakinya. Ketika pamannya Abu Talib, pamannya Rasulullah Abu Talib, dia membina, mendidik Rasulullah SAW mulai umur 8 tahun. Dia tidak tidur kalau Rasulullah tidak tidur. Kemana saja Nabi pergi, dia membawa Nabi saking cintanya kepada keponakannya. Tidak ada yang berani menyentuh Nabi Muhammad SAW semenjak semasa Abu Talib masih hidup. Tidak ada berani melecehkan, baik langsung atau tidak langsung. Tetapi ketika ingin meninggal, ya ammi, qul la ilaha illallah wahajju biha indallahi fi yaumil qiyamah. Kalau kau sudah mengucapkan itu, saya ada alasan untuk memberikan syafaat, memohon kepada Allah untuk kamu diselamatkan. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Dia mati dalam keadaan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dengan kita? Mengandalkan ustaz? Mengandalkan siapa? Rasulullah SAW, Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang termulia, lebih mulia daripada malaikat Jibril. Karena hidayah adalah mutlak milik Allah. Jangan merendahkan siapapun dan apapun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran adalah termasuk dari ayat-ayat yang menganjurkan untuk kita tawadu. Wala tusakku ampusakum. Janganlah engkau mensuci-sucikan dirimu. Saya ahli ibadah, saya banyak sumbanganku, saya begini dan begitu. Karena wa huwa a'lam bimanittaqa. Karena hanya Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Di dalam Al-Quran ada suatu surah yang disebut dengan surah At-Taghabun. Kalau diterjemahkan itu surah ke dalam bahasa letterleknya bahasa Arab, artinya hari penipuan. Hari penipuan. Kenapa hari penipuan? Kalau terjemahan Kementerian Agama itu hari penampakan amal-amal. Padahal kalau kita kembali ke bahasa Arab, al-ghabnu adalah penipuan paling halus dalam perdagangan. Kenapa hari kiamat disebut dengan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i? Allah akan mengumpul kamu pada hari pengumpulan disebut dengan pada mahsyar. Dzalika yaumut taghabun. Hari itu adalah hari penipuan. Karena banyak orang tertipu dari orang lain dan tertipu dari dirinya sendiri. Ada orang di dalam pandangannya ketika dia hidup di dunia, dia meyakini bahwa orang itu orang baik masuk surga, ternyata penduduk neraka. Sebaliknya juga begitu, ada orang yang dikira penduduk neraka nanti atau masuk neraka, ternyata dia penduduk surga. Itu adalah hari penipuan. Banyak orang melakukan amal, ternyata di dalam catatan amal tidak tercatat. Ada juga orang yang tidak pernah melakukan amal, ini banyak hadisnya. Tetapi di catatan amalnya ditemukan, kok ya Allah saya ada pahala haji padahal saya nggak pernah haji. Hari penipuan.
Termasuk menurut ulama hari penipuan adalah orang yang mencari harta masa hidupnya, lalu dia mempergunakan harta itu di jalan yang tidak diridai oleh Allah, dan mengumpulkannya lalu dia tidak membelanjakannya, menimbun, lalu dia meninggal dunia. Masuk neraka orang itu karena dia menahan harta zakatnya, menahan yang wajib dikeluarkan. Lalu harta itu diwariskan kepada anaknya, ahli warisnya mewarisi semua harta itu, dipergunakan di jalan Allah. Yang kedua masuk surga, yang mencari masuk neraka adalah hari penipuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam terjemahannya, saya tahu siapa nanti umatku yang paling terakhir masuk surga. Lalu orang itu dibawa, diperiksa semua amalnya, kecil besar. Tiba-tiba dia, ya Allah, mahaza, saya berdosa pada tahun ini, bertahun-tahun saya bergelimang dosa di situ. Kenapa semua terhapus, berganti dengan kebaikan semua? Itulah maksud firman Allah, faman taba wa amana wa amila amalan shaliha. Siapa yang bertaubat sebenar-benarnya taubat, beriman dan beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu keburukannya semua diganti dengan kebaikan. Bila 30 tahun melakukan dosa lalu bertaubat sebenar-benarnya, walaupun sebentar dia istiqamah lalu meninggal, semua kebaikannya itu, keburukannya itu diganti dengan kebaikan. Hari penipuan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kita tidak bisa saja saya yang duduk di sini merasa perfect menurut pandangan kita. Karena itu kadang merasa risih kalau ada salaman mencium tangan, tidak enak gitu. Siapa tahu nanti merasa tertipu di akhirat ya. Jadi kalau orang ada yang mencium tangan, baik murid saya, mahasiswa saya tidak. Bukan, saya sangat kalau bertemu ulama mencium tangannya. Karena bidzanni kalau dia penduduk surga adalah keberkahannya. Saya tidak memastikan dia penduduk surga, karena yang memastikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya tidak mau, takutnya kita tertipu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat mal sadaqatun min malin." Tidak ada satu sedekah yang mengurangi satu harta. Wa ma zada 'abdun bi affin illa izzan. Allah tidak menambah seorang hamba yang selalu memaafkan kecuali dia menambah kemuliaan, yang suka memaafkan orang lain. Wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang yang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkatnya. Man tawada rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah diri, Allah akan mengangkatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Dan siapa yang takabur, Allah akan menghinakannya. Sebagaimana dihinakannya siapa? Iblis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim, innallaha auha ilayya an tawada'u. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, saling bertawadu, hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, sampai tidak ada yang berbangga-bangga satu sama lain, wala yabghi ahadun ala ahadin, agar tidak saling menganiaya satu sama lain. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tawadu adalah melihat diri ini rendah, tidak punya apa-apa. Itu menurut pengertian Abu Yazid Al-Bustami, tidak punya apa-apa. Dan benar, kita memang tidak punya apa-apa.
Karena yang punya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya kelebihan terhadap yang lain. Siapa yang melihat dirinya walaupun tidak diungkap bahwa dia lebih hebat dari orang lain, apakah karena harta, apakah karena jabatan, apakah karena ilmu, fahuwa mutakabbirun, maka dia termasuk orang yang sombong. Orang yang tawadu adalah orang yang merasa tidak memiliki apa-apa. Bagaimana bisa? Semakin tinggi, semakin suci hatinya orang, semakin tinggi dekat Allah, dekat kepada Allah seorang hamba, maka dia paling mencurigai dirinya daripada orang lain. Paling mencurigai dirinya daripada orang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dikenal, dicintai oleh Rasulullah, disebut dengan As-Siddiq karena kualitas keimanannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, andaikan imannya Abu Bakar ditimbang, imannya Abu Bakar masih berat daripada imannya seluruh penduduk bumi. Apa yang dia katakan ketika dia berkata, andaikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak berkata, semua pendudukku masuk neraka kecuali satu orang, Abu Bakar mengatakan, saya yang paling berhak mencurigai satu orang itu adalah diriku. Jadi orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang paling tidak aman dengan dirinya. Lihatlah ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang bermunajat, orang-orang muqarrabin dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, punggungnya jauh dari tempat tidur, artinya malamnya tidur bersama dengan Allah, bermunajat. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'a, yang berdoa, bermunajat kepada Allah dengan perasaan antara khauf dan raja. Khaufan wa tama'a, dia penuh takut kepada Allah. Pada waktu yang sama perasaannya tidak ada tempat harapannya kecuali kepada Allah. Jadi dia takut dan juga penuh harap. Dalam ayat yang lain, ragaban wa rahaba, penuh cinta tetapi juga takut. Jadi jangan terlalu pede, karena kepedean itu adalah sifat iblis. Sebagaimana kita sebutkan tadi malam, orang yang kepedean tentang dirinya adalah dia bersifat-sifat iblis. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah, ibadah kita sah atau tidak? Mungkin sah tapi tidak diterima oleh Allah. Karena menurut fikih terkadang ibadah itu sah tetapi tidak diterima. Dalam hadis Sahih Muslim dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima salat kecuali apa? Kecuali bersih, kecuali dengan wudu. Wala shadaqatun min gululin, dan juga tidak diterima satu zakat pun kecuali berasal dari harta yang halal, yang bersih, tidak ada tipu-tipuannya, tidak ada campuran dari barang yang haram. Terkadang orang sah. Jadi kalau berbicara masalah fikih, berbicara masalah sah dan tidaknya. Tetapi kalau berbicara masalah hati adalah berbicara diterimanya atau tidak. Diterima atau tidak. Jangan sampai kita sudah merasa bahwa saya sudah perfect dalam ibadah, tapi Allah tidak menerimanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak diterima kecuali yang baik juga. Baik secara lahiriah, baik juga secara apa? Secara sirri. Oleh karena itu Allah mengancam orang-orang yang salat, fawailul lil musallin. Sungguh celaka. Ada juga mengatakan neraka wail
yang didapat orang-orang salat. Siapa yang salat mendapatkan neraka wail. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim sahun. Yang lalai dalam salatnya. Lalai ketika dia salat, lalai juga di luar salat. Lain yang dibilang ketika di atas sajadah, tapi pergi ke toko juga lain. Pergi ke kantor juga lain. Di hatinya penuh kesombongan. Allah tidak menerima kesombongan. Hamba yang tidak mengakui haknya dan mengembalikan hak Allah tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menerima ketinggian al-muta'ali al-kibriya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menciptakan. Kalau kita hanya diberi dan dipinjamkan, maka apa yang kita sombongkan? Yang berhak sombong itu yang memiliki, ya kan? Baru dipinjamkan mobil sudah sombong, padahal mobil pinjam. Ya kan tidak layak. Apa yang disombongkan? Kegantengan kita. Kan bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Apa yang disombongkan? Ibadahmu. Siapa yang memberikan ilham? Siapa yang memberikan hati, kecenderungan hati kecuali Allah. Orang yang baik, tinggi derajat di sisi Allah adalah orang yang paling mencurigai dirinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi fi dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di agamamu. Hari ini bisa ya taat? Bukankah kita pernah sering mendengarkan hadis ada orang penduduk surga tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali sejengkal atau kematian, tetapi di akhir detik-detik terakhir dia melaksanakan amal penduduk neraka langsung masuk neraka. Sebaliknya juga begitu. Penduduk neraka di akhir hayatnya lalu mendapatkan hidayah, tinggal sejengkal masuk neraka, tiba-tiba melakukan amal penduduk surga, dia masuk surga. Apa maksudnya hadis ini? Apakah Allah adil atau tidak? Allah adil. Artinya kita harus hati-hati. Kita harus mencurigai diri kita sebelum mencurigai orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sering mendengar kisah tukang zina di akhir hayatnya menjadi penduduk surga karena gara-gara anjing, menolong anjing. Karena bisa saja ada orang secara rutinitas zahirianya menurut kita ahli ibadah perfect, lumayan, tapi sebenarnya dia menyimpan benih iblis dalam dirinya, cuma tidak nampak bagi kita. Ada orang pendosa tenggelam dalam dosa, tapi dalam hatinya tidak pernah menikmati dosa itu. Dia merendah. Detik-detik terakhir diberikan hidayah oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawadu lawan dari sombong. Marah sekali Allah. Andaikan seseorang tidak bisa ibadah, yang penting jangan sombong. Andaikan, tapi kan itu tidak bisa. Karena sombong itu memakai sifat Allah yang tidak punya kecuali Allah, kibria. Apalagi merendahkan makhluk. Dalam Al-Quran tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengatakan binatang kepada makhluknya. Tidak pernah. Jangan coba-coba membinatangkan siapapun. Rasulullah tidak pernah. Coba cari di Al-Quran, tidak pernah. Al-Quran hanya mengatakan kamatsalil kalb, orang penjilat seperti anjing, maksudnya sifatnya. Kamatsalil himari, seperti himar. Allah tidak mengatakan anjing, Allah tidak mengatakan himar.
Karena makhluk manusia ini yang termulia Allah ciptakan dalam bentuknya. Siapa yang menghina makhluk? Siapa yang membinatangkan makhluk? Dia membinatangkan Allah, terlepas orang itu tidak seiman dengan kita. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak cucu Adam, siapapun apapun. Saya waktu ujian disertasi doktor di Al-Azhar, ada profesor doktor saya ahli tafsir, seorang perempuan. Dia mengatakan, padahal itu disertasi lebih 1.700 halaman. Ya salah, ana as'alak soalan fakat. Saya ingin bertanya satu saja. Kalau kau sudah lulus di sini, saya sudah menganggap sudah lulus. Dia bertanya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk saya jelaskannya, itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah berkata, "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunun inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'irin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan baju perangnya, perisai pergerangnya digadaikan kepada salah seorang Yahudi dengan 30 sak gandum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak ada keimanan kecuali orang itu meninggal dalam keimanan. Biar kita 50 tahun beribadah tapi mati di terakhir mati ke kafir. Itulah tadi ketika Allah dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas, wahai sekalian semua manusia, inna akramakum, kenapa inna akramakum, padahal semua manusia itu ada kafir ada tidak? Ya akhi, nahnu nahkumu bizawahiri wallahu ya'lamu asrarahu. Kita hanya menghukumi yang zahir, yang mengetahui rahasia hatinya orang, dengan Tuhannya hanya Allah. Ini kafir, ini muslim. Tetapi di akhirat ada orang yang muslim menurut kita tetapi Allah kafir. Ada orang kafir menurut kita tetapi di sisi Allah dia mukmin. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati orang yang paling benci orang yang beriman siapa? Orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, dan kamu juga mendapati orang yang paling mencintai orang yang beriman alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang berkata kami ini Nasrani. Dia Nasrani, menurut kita Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana, karena mereka itu adalah di antara mereka itulah pastor-pastor, pendeta-pendeta. Wahum la yastakbiru, tidak sombong. Jadi fisiknya lahirnya dia sana, tapi ternyata hatinya di sini. Ada yang tidak mengungkap karena masalah sosial, tapi dia sembunyi-sembunyi. Ini adalah fakta yang diungkap oleh Al-Quran. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i. Bila mereka mendengar apa yang diturunkan Allah dari Al-Quran itu, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran, menetes air matanya terhadap apa yang mereka ketahui. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian, bahwa sifat tawadu, merendahlah. Karena kalau kita selalu mengangkat, capek, butuh dana. Memoles diri untuk tampil meyakinkan, butuh dana, butuh juga apa? Pikiran. Kalau kita biasa-biasa, jatuh tidak sakit. Karena kita memang nggak pernah mengangkat diri. Ini mungkin sekarang banyak orang yang stroke karena ketika jadi bos, ya ketika jadi pensiun sudah. Jadi kalau kita biasa-biasa, maaf, saya LCMA doktor
Saya tidak pernah menulis diri saya LCM, apalagi haji, kecuali 2 kali dalam umur hidup saya. Kecuali 2 kali. Tahun 2016 saya beristighfar untuk itu. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Ya kan? Apalagi kalau ada yang meminta jabatan, meminta apa titelnya, saya bilang hubungi staf saya, maksud saya istri saya. Saya menulis ya Salahuddin karena itulah namaku. Saya dikundang khutbah, tulis namanya Ustaz, saya tulis Salahuddin, selesai. Dan itulah namaku. Itulah saya dipanggilkan nanti di akhirat. Salahuddin, tidak ada doktornya, mau dokter berapa, tidak ada itu. Jadi kalau kita sudah tidak membiasakan diri untuk berpisah dengan ini di dunia, bagaimana sakitnya itu? Kematian. Tidak dipanggil titelnya, marah seminggu, sakit itu. Jadi, tetapi kadang juga wajib, karena background dari mana kita berada itu bisa ditebak. Oh, jalan pemikirannya ini. Saya As'adiyah, masyraban, sanawiyah, menghafal Al-Quran, sanawiyah di As'adiyah adalah masih alumni Mekah yang tahun 10-an, 910-an, yang masih paripurna keilmuan di sana. Waktunya Mekah mencetak ulama paripurna, berbeda dengan sekarang. Termasuk semua siapa? Pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Dahlan rahimahumullah, yang datang berjuang mempertahankan NKRI. Andaikan bukan karena NU dan Muhammadiyah, kita sudah lama terurai berkahnya. Adalah ulama. Dulu Mekah itu ada semua mazhab Maliki, Hanafi. Sekarang dikebiri ilmu itu. Kalau Anda ke Mekah tidak mendapatkan nuansa keilmuan, nuansa apa? Kapitalisme, kemewahan. Madinah juga begitu. Andaikan Rasulullah hidup, Rasulullah marah. 500 kilo itu masjid Madinah dibangun dari emas. Padahal apa? Ratusan juta orang kelaparan, orang muslim. Ka'bah dipakaikan emas semua. Adalah apa itu semua? Sekularisme modern. Andaikan bukan Al-Azhar, saking kurang ajarnya kelompok ini, sudah lama dia mau pindahkan kubur Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina qabri wa minbari raudatun min riyadil jannah." Antar kuburku dan makamku adalah taman dari taman-taman surga. Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran tentang adab tentang Nabi berlaku sampai hari kiamat. Hidup dan matinya Nabi sama. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suaramu di atas suaranya Nabi. Jangan ribut di depan Nabi. Sekarang kamu mau mengangkat jasad suci Rasulullah SAW, kamu mau angkat. Sudah 3 kali. Kalau bukan Al-Azhar yang mempertahankan. Hadirin hadirat, ada usaha seakan-akan umat Islam ini mau dipotong dari sejarahnya. 1/4 isi Al-Quran adalah sejarah. Kapan sebuah bangsa umat dipotong dari sejarahnya, maka hilanglah kita umat itu. Kita pergi ke Baqi tahun 20-an, 30-an, buka di Google, masih ada foto-foto kubah ini, kuburnya Utsman bin Affan, kuburnya masih ada semua. Tapi sekarang wajib, sejarah wajib, rentitan sejarah wajib diketahui. Kalau ada yang berbuat syirik itu persoalan lain, harus diberikan pemahaman, bukan berarti apa menghilangkan sejarah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tuqaddimu, banyak ada. Itu ayat berlaku. Mati Nabi, hidupnya Nabi, mati sama semua. Dilarang mengeraskan suara. Apalagi seorang ayat sedang tidur Anda mau ganggu. Mana yang lebih tidak beradab itu?
Hadirin hadirat, saya kira itu saja. Jadi saya terkadang wajib menjelaskan identitas saya karena kalau sudah mengetahui saya Azhar, S1, S2, S3 saya Azhar. Kalau sudah ketahui Azhar, saya identitas saya tentang apa, di mana saya bersikap tentang umat ini. Tahu Azhar itu siapa? Adalah manaratul ilmi, sudah lebih 1000 tahun. Azhar tidak ada Al-Quran dicetak baik di Saudi Arabia kecuali ada persetujuan walaupun 1 huruf. Harus ada persetujuan mabhas al-ulama dari Al-Azhar sebagai penjaga ilmu termasuk Al-Quran dan hadis. Jadi saya As'adiyah. Ana as'adiyun masyraban wa azhariyun manhajan. Jelas. Wa naqsyabandiyun tariqatan. Jelas. Wa syafi'iyun madhaban. Wa bukisiyun nisbiyan. Dari Bugis juga. Wa Indonesiyun Sya'ban. Saya orang Indonesia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja ya, tidak ada pertanyaan. Besok terakhir ada kita buka ini. Saya kira itu saja, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, khususnya bagi orang yang berbicara. Bila ada yang benar, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Bila ada yang salah, maka itu datangnya dari saya atau dari setan. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, khususnya bagi orang yang berbicara sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.